Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Syahrial Fatur dengan NIM 11523000072 dari prodi terfavorit Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dalam 15 hingga 20 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menyelami salah satu topik paling fundamental namun sering dianggap paling menakutkan dalam metode penelitian, yaitu paradigma penelitian. Seringkali kita fokus pada bagaimana cara meneliti, bagaimana cara membuat kuesioner, bagaimana cara wawancara. Tapi hari ini kita akan mundur sejenak dan bertanya, mengapa? Mengapa seorang peneliti memilih survei sementara yang lain memilih wawancara mendalam? Jawabannya terletak pada paradigma atau kacamata yang mereka gunakan untuk melihat dunia. Mari kita mulai bedah kacamata ini bersama-sama. Jadi, mengapa kita harus peduli dengan sesuatu yang terdengar sangat filosofis ini? Karena paradigma bukan sekedar pilihan metode, ia adalah cara pandang kita terhadap dunia. Coba bayangkan, Anda adalah seorang fotografer. Lensa yang Anda pilih, apakah itu lensa wide, lensa tele, atau lensa makro? Nah, hal tersebut akan menentukan hasil foto Anda secara drastis. Anda tidak bisa mendapatkan foto detail semut dengan lensa wide, kan? Nah, paradigma itu persis seperti lensa tersebut. Ia menentukan apa yang dianggap penting untuk diteliti dan bagaimana cara kita menelitinya. Kacamata positivisme mungkin akan fokus pada angka dan pola besar. Kacamata konstruktivisme akan fokus pada cerita dan makna di baliknya. Keduanya sama-sama melihat fenomena yang sama. Misalnya, kemiskinan. Tapi apa yang mereka lihat dan laporkan akan sangat berbeda. Jadi, memahami paradigma berarti memahami jiwa dari sebuah penelitian. Setiap paradigma yang akan kita bahas selalu mencoba menjawab 3 pertanyaan kunci ini. Yang pertama, ontologi. Ini pertanyaan tentang hakikat realitas. Apakah realitas itu sesuai yang tunggal, objektif, atau di luar sana terlepas dari kita? Atau realitas itu jamak, subjektif, dan dibentuk oleh pikiran serta pengalaman kita? Yang kedua, epistemologi. Ini pertanyaan tentang pengetahuan. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang realitas itu? Apakah kita harus menjaga jarak, menjadi pengamat yang netral, atau justru kita harus terlibat langsung untuk bisa memahami? Dan ketiga, aksiologi. Ini pertanyaan tentang peran nilai. Apakah penelitian harus 100% bebas dari nilai dan keyakinan pribadi peneliti? Atau nilai-nilai itu justru punya peran penting dalam penelitian? Jawaban yang berbeda terhadap 3 pertanyaan inilah yang melahirkan paradigma-paradigma yang akan kita bedah sekarang. Mari kita pakai kacamata pertama, positivisme. Bagi kaum positivis, dunia ini seperti mesin jam raksasa yang teratur. Ada hukum-hukum universal yang mengaturnya. Dan tugas kita sebagai peneliti adalah menemukan hukum tersebut melalui pengukuran yang cermat. Realitas itu objektif, ada di luar sana, entah kita suka atau tidak suka. Tujuannya sangat jelas, menjelaskan hubungan sebab akibat, memprediksi apa yang akan terjadi, dan jika mungkin menemukan hasil yang bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Karena tujuannya mengukur, maka metode andalannya adalah kuantitatif. Survei dengan skala, eksperimen dengan kelompok kontrol, dan analisis statistik adalah senjata utamanya.
Penelitinya harus seperti wasit dalam pertandingan, netral, objektif, dan menjaga jarak agar tidak mempengaruhi hasil. Sekarang, mari kita ganti kacamata kita. Selamat datang di dunia konstruktivisme. Jika positivisme melihat dunia sebagai mesin jam, konstruktivisme melihat dunia sebagai novel atau sebuah film. Tidak ada satu kebenaran tunggal. Yang ada adalah berbagai macam cerita, perspektif, dan makna yang dibangun oleh setiap individu. Realitas itu subjektif. Pengalaman saya tentang kuliah online bisa sangat berbeda dengan pengalaman Anda. Dan keduanya sama-sama nyata bagi kita masing-masing. Maka tujuannya bukan lagi memprediksi, tapi memahami secara mendalam apa makna di balik sebuah tindakan. Bagaimana seseorang merasakan sebuah fenomena. Metode yang digunakan tentu saja kualitatif. Peneliti akan terjun langsung, melakukan wawancara mendalam, mengobservasi untuk bisa menangkap kekayaan makna tersebut. Di sini peneliti yang menjadi instrumen utamanya. Agar lebih jelas, mari kita lihat satu contoh kasus kecemasan mahasiswa. Seorang peneliti positivis akan membuat kuesioner untuk mengukur tingkat kecemasan dan durasi penggunaan media sosial dalam jam. Ia akan menyebarkan ke ratusan mahasiswa. Hasilnya, mungkin sebuah kesimpulan seperti ini. Setiap penambahan 1 jam penggunaan media sosial berkolerasi dengan peningkatan skor kecemasan sebesar 5%. Hasilnya angka, jelas, dan bisa digeneralisasi. Lalu, sekarang peneliti konstruktivis, ia tidak akan menyebar survei. Ia akan duduk bersama 5 atau 10 bahkan mahasiswa, melakukan wawancara mendalam selama berjam-jam. Ia akan bertanya, bisa ceritakan kapan Anda mulai merasa cemas saat membuka Instagram? Apa yang Anda pikirkan saat itu? Hasilnya bukan angka, melainkan sebuah pemahaman mendalam. Mungkin ia menemukan sebuah kecemasan bukan soal durasi, tapi soal perbandingan sosial. Keduanya valid, keduanya penting. Mereka menjawab pertanyaan yang berbeda dengan kacamata yang berbeda. Kacamata ketiga, bahkan lebih tajam lagi. Ini adalah paradigma kritis. Peneliti kritis tidak puas hanya dengan memahami dunia. Mereka ingin mengubahnya. Bagi mereka, realitas sosial yang kita lihat, kemiskinan, diskriminasi, ketidaksetaraan, bukanlah sesuatu yang natural. Itu semua adalah hasil dari struktur kekuasaan yang tidak adil. Jadi, tujuan penelitiannya sangat politis, membongkar struktur yang menindas itu, menyadarkan masyarakat, dan memberdayakan kelompok yang selama ini suaranya tidak didengar. Peneliti kritis tidak netral. Mereka memihak salah satu. Memihak pada siapa? Pada kaum yang terpinggirkan. Peran mereka adalah sebagai agen perubahan. Contohnya, peneliti kritis tidak hanya akan bertanya bagaimana pengalaman, sebagai orang miskin, tapi ia akan bertanya kebijakan apa yang menyebabkan mereka tetap miskin dan bagaimana kita bisa melawannya. Ada kacamata yang paling fleksibel, pragmatisme. Peneliti pragmatis ini tidak mau pusing dengan perdebatan filosofis yang rumit. Bagi mereka, pertanyaan utamanya adalah apa masalahnya dan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyelesaikannya. Slogan mereka adalah what works atau apa yang berhasil. Mereka seperti tukang yang punya banyak alat. Jika masalahnya butuh paku, ia akan pakai palu. Metode kuantitatif. Jika butuh skrup, maka ia akan pakai obeng. Metode kualitatif. Bahkan seringkali mereka menggunakan keduanya sekaligus. Inilah yang melahirkan metode campuran atau mixed methods. Peneliti pragmatis dengan senang hati akan menggabungkan survei dan wawancara dalam satu penelitian yang akan mendapatkan gambaran yang paling lengkap dan solusi yang paling aplikatif.
Tujuannya sangat jelas, memecahkan masalah nyata di dunia. Baik, kita sudah mencoba 4 kacamata yang berbeda. Sekarang, mari kita lihat rangkumannya berdampingan agar perbedaannya semakin jelas. Lihat, dari baris realitas, kita bergerak dari keyakinan pada realitas yang objektif, positivisme, ke realitas subjektif, konstruktivisme, lalu realitas yang dibentuk kekuasaan, kritis, hingga realitas yang pragmatisme. Tujuannya pun bergeser dari menjelaskan menjadi memahami, lalu mengubah, dan akhirnya memecahkan sebuah masalah. Dan tentu saja, ini semua berdampak langsung pada metode yang paling sering mereka gunakan, dari kuantitatif ke kualitatif hingga metode campuran. Tabel inilah peta jalan Anda. Anda bisa memilih kacamata mana yang paling pas untuk dipakai. Kira-kira yang mana nih yang cocok dengan kacamata Anda? Silakan dipilih. Sebagai penutup, apa yang bisa kita bawa pulang dari penjelasan atau presentasi saya hari ini? Yang pertama, memilih paradigma. Bukanlah sekedar formalitas, tapi langkah paling strategis dalam penelitian. Ia akan memandu setiap keputusan yang akan Anda ambil. Kedua, kunci dari penelitian yang baik adalah keselarasan. Selaras antara kacamata yang Anda pakai, pertanyaan yang Anda ajukan, dan alat yang Anda gunakan. Dan yang terpenting, tidak ada satupun paradigma yang lebih superior dari yang lain. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada hanyalah yang lebih cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Semoga presentasi singkat ini bisa membantu Anda untuk tidak lagi takut pada istilah paradigma dan justru melihatnya sebagai alat yang luar biasa untuk mempertajam penelitian Anda. Saya Syahrial Faturazi Darmawan dari Prodi terfavorit Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, silakan kontak saya atau silakan berkomentar. Terima kasih. Bye bye.